Ya, shalom. Saudara-saudaraku yang paling dikasihi, paling dicintai, paling disayangi oleh Tuhan Yesus. Ya, kita jumpa lagi dalam Bible Study menjalani hidup berserah. Ya, saya suka singkat MHB ya. Life, the let go life ya. Menjalani hidup berserah. Kita itu yang Tuhan mau. Ya, di tengah-tengah dunia tadi Pak Budi bilang dalam keadaan yang tidak baik, pandemi, krisis keuangan, perang lagi sekarang ya, dan di Ukraina, di Rusia. Nah, saudara, di tengah-tengah dunia yang sedang semakin gelap, kita mendengar Yesus terang, kabar baik dan karyanya di kayu salib ya. Kita hidup dengan mendengar kabar yang sebaliknya, yaitu rest ya, sabat ya. Kita sudah sampai bab yang ke-8, bagian yang kedua. Luar biasa sekali ya ini, tentang duduk bersama-sama Yesus di tahta gitu ya. Miliki sikap duduk di tahta. Sama-sama katakan duduk di tahta. Ya, bukan duduk di emperan gitu, di tempat rendah, enggak ya. Amin. Tapi duduk di tahta. Dan bagian yang kedua ini, kalau diberi subjudul ya, menduduki Kanaan. Menduduki Kanaan. Ya, jadi ini banyak cerita dengan di Perjanjian Lama itu bagaimana orang Israel dari Mesir dikeluarkan. Sama-sama katakan dikeluarkan. Dan dimasukkan ke Kanaan. Target Tuhan. Ya, jadi target Tuhan bukan dikeluarkan saja, tapi dimasukkan ke Kanaan. Ya, saudara yang mendengar di rekaman YouTube, saudara boleh like, subscribe, dan share. Ya, memberikan kabar baik yang sangat dibutuhkan. Dunia ini membutuhkan good news. Yang orang mulai hidup dengan stres. Tubuhnya mengalami stres. Pikirannya khawatir, ya, takut, hatinya gelisah, susah tidur, mungkin ya. Dan saudara kalau mendengar tentang kabar baik ini, saudara akan benar-benar menikmati hidangan yang luar biasa. Ya, minggu lalu kita dengar bahwa kita didudukan di hidangan pesta ya sama raja segala raja, yaitu di Mazmur 23 ya ayat 5. Tuhan menyediakan hidangan bagi kita di hadapan lawan-lawan kita. Lawan-lawan itu atau musuh-musuh itu masalah-masalah atau persoalan-persoalan. Ya, persoalan-persoalan itu masih ada, tapi kita bisa duduk menikmati hidangan. Sama-sama katakan menikmati hidangan. Ya, jadi Kanaan itu target Tuhan. Sama-sama katakan target Tuhan. Ya, dan kalau orang-orang menyaksikan Kanaan ya atau target Tuhan, biasanya orang suka bilang gini, apa Melki khotbahnya halu katanya, atau berhayal, atau seringkali dikatakan kasih karunia itu overdosis, atau orang bilang mana mungkin gitu ya, nggak nginjek bumi gitu. Padahal itu semua janji, sumpah Tuhan bahkan ya kepada Abraham, bapak leluhur orang Israel. Yes, dan secara rohani sekarang bapak leluhur kita milik Kristus, keturunan Abraham juga, dan berhak menerima janji-janji Allah. Ya, targetnya tetap sama, Kanaan. Kalau di dalam Perjanjian Lama disebutnya my land, di Perjanjian Baru namanya apa? My rest. Ya, kita udah belajar bagaimana Tuhan sudah memperkenalkan tentang sabat, yaitu Kristus sendiri. Ya, penebusan di kayu salib itu adalah penebusan untuk kita rest. Dari stres jadi rest. Ya, dan didudukan bersama-sama Yesus, udah jelas. Bahwa posisi kita duduk bersama Kristus. Ya, duduk di tahta. Sama-sama katakan sekali lagi, duduk di tahta. Ya, Tuhan kembalikan kedudukan kita di dalam Kristus.
Tuhan menciptakan bagi manusia itu taman, bukannya gurun. Ya. Makanya kita mau benar-benar belajar. Ya, ini kisah ini bagi saya ini kisah yang seru banget ya. Bagaimana yang perlu diperjuangkan satu-satunya adalah perjuangan untuk beristirahat. Berjuang atau bekerja keras untuk istirahat. Gimana tuh ya? Sama ya, rest dan percepatan kayaknya bertolak belakang. Tapi bagi kita, kenapa kita harus berjuang, Tuhan? Karena tubuh kita ternyata nggak cocok dengan rest ini. Ya, artinya apa? Pemberian cuma-cuma, maunya kerja dulu, baru nanti dapat upah. Emangnya Pak, kita nggak terima upah? Terima, tapi modalnya Yesus. Yang mengerjakan Yesus. Ya, yang dipermuliakan Yesus di dalam kita, melalui kita. Luar biasa ya, semua Tuhan sudah set. Kita hidup dari penebusan, dari finish work ya. Jadi ini cara Tuhan ya. Saya nggak boleh lupa ingetin saudara, ini cara Tuhan. Ya, cara Tuhan rest dulu baru hasil. Ya, minggu lalu kita udah dengar. Bertentangan dengan sikap alamiah manusia juga. Manusia maunya gini. Oh, hasil dulu baru saya bisa rest. Ya. Terus kalau nggak khawatir namanya nggak bertanggung jawab. Kita bertanggung jawab sama anak-anak kita. Makanya saya khawatir sama anak-anak saya. Misalnya, khawatir soal keuangan, khawatir soal kesehatan. Kalau nggak khawatir pasti sembrono. Oh, nggak urusannya begitu, saudara. Ya, makanya dikatakan terus terang bahasanya tuh berjuang. Sama-sama katakan berjuang. Labor untuk masuk rest. Berjuang untuk duduk. Untuk tangan terbuka menerima. Ya, menerima penyediaan, menerima perlindungan, menerima pemeliharaan. Itu perlu perjuangan ternyata. Ya, kita baca mulai ayatnya dari Ibrani 4 ayat 11. Ya, karena itu baiklah kita berusaha tuh, ya. Berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu. Rest itu. Ya, ada labor bahasa Inggrisnya ya. Dan dikatakan supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga, atau unbelief. Jadi orang Israel disebutnya tidak percaya. Nah, kemarin ada yang share dari mana? Oh, nggak hadir hari ini ya. Kepada saya bertanya, kenapa Pak pastor saya tadinya percaya kasih karunia, bener-bener. Tapi kok belakangan 1 bulan 2 bulan belakangan ini kok khotbahnya kembali lagi percampuran gitu. Oh, saya bilang nggak usah heran. Ya, karena ternyata untuk rest itu, menerima penuh kasih karunia, Firman juga bilang, kamu tuh harus berusaha. Ya, labor to enter the rest. Orang Israel itu tragedi yang pertama ya di Sinai. Nanti kita lihat tragedi kedua ya, udah sambil berjalan nih. Tragedi itu kebodohan. Mereka dikeluarkan karena kasih karunia, hanya menerima, ikutin aja perjalanannya, nikmati aja perjalanannya. Tahu-tahu di Sinai nuntut, Tuhan, jangan kebaikanmu saja sehingga kami diberkati. Hanya jangan kesetiaanmu saja, tapi ketaatan atau kesetiaan kami juga. Itu yang mereka sampaikan lewat Musa kepada Tuhan. Dan menjadi tragedi yang terbesar buat orang Israel. Tadinya mereka bahkan bersungut-sungut pun. Sungut-sungut dosa ya saudara ya. Mereka tetap mengalami pewahyuan yang baru tentang pemeliharaan Tuhan. Sekali kan mereka ngeselin bener gitu. Tapi Tuhan menyingkapkan sesuatu yang baru lagi, sesuatu yang baru lagi. Kasih air, laut dibelah, hujan mana, dikasih burung puyuh kalau minta daging. Wah, Bapak ngajarin bersungut-sungut. Enggak, saya nggak ngajarin bersungut-sungut, saudara. Nggak perlu bersungut-sungut, Tuhan juga pelihara. Ya itu karena kesetiaan Tuhan saja. Tapi dasar manusia gitu. Ya, nanti kita lihat bagaimana sambil berjalan
Ya, mereka disebutnya tidak masuk rest. Kenapa? Karena ketidakpercayaan. Dan sayangnya ketidakpercayaan model begini itu masih ada sampai hari ini. Mana bisa sih? Gitu. Mana bisa sih tanah yang berlimpah susu dan madu? Mana bisa sih sehat terus? Nah ya, itu sambil berjalan. Ya, jadi Tuhan, kita udah belajar ya di bab-bab sebelumnya bahwa Tuhan tuh serius. Sama-sama katakan Tuhan serius. Ya, jadi ya boleh enggak, boleh iya. Bukan begitu saudara. Tuhan benar-benar serius ya bahwa untuk masuk Sabat Tuhan ya. Makanya Sabat tuh serius banget di perjanjian lama, hukum Taurat. Ya, tapi orang-orang Israel setelah tragedi di Sinai udah ditutupin lagi dosanya pakai mersisit, tabut. Ya, masih juga di Kades Barnea ngoceh lagi gitu ya. Nanti kita sambil baca ya. Jadi mereka itu mengalami kesulitan gitu untuk rest dan percaya janji-janji Tuhan saja. Nah, saudara tuh sama nih di ayat tantangannya bagi orang percaya tuh bukan yang siapa sih yang nggak mau, siapa yang nggak mau diberkati gitu hidupnya. Saya sih mau hidupnya diberkati. Saya mau dikenal orang sebagai orang yang diberkati Tuhan. Nggak malu saya. Sehat, keluarganya baik, semuanya anak-anaknya baik, luar biasa dari Tuhan. Keuangannya baik, bisa menjadi berkat. Menyampaikan firman dengan penuh urapan. Ya, dengan kuasa. Semua itu suplai Tuhan. Siapa yang nggak mau? Saya mau. Mau sakit Pak? Nggak mau saya. Mau celaka? Nggak mau. Mau bangkrut, bencana? Nggak mau. Mau kena perang Pak? Nggak mau. Dan itu tersedia di dalam Yesus. Itu persoalannya. Tapi orang tuh kesulitan untuk rest dan percaya janjinya Tuhan itu. Jadi mereka seringkali memusatkan perhatiannya pada masalah, pada rintangan. Ya Bapak gimana? Ya hari-hari ini udah krisis pandemi, krisis wabah virus, udah gitu ada turunan-turunannya, Omikron, Delta, semua mutasi, belum selesai, masih jalan, krisis keuangan, inflasi, ya perang lagi sekarang. Orang nakut-nakutin lagi perang dunia ketiga. Gimana Pak Melki? Nah kan gitu kan? Ya saya nggak mau tahu. Saya lihat Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, ya kita duduk. Ya, karena itu coba sekarang kita baca ya, masuk ayatnya ya, Keluaran 3 ayat 8. Tuhan bilang gini, sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir. Mesir apa Pak Melki? Mesir itu Misraim, double stress. Bukan stres doang, digencet gitu orang. Double stress. Atau digencet atas bawah gini. Jadi kehidupan manusia itu kalau nggak kenal kabar baik yang seperti ini, itu benar-benar stres. Ada orang belum kena virus aja udah ketakutan. Dengar kabar, dengar berita udah ketakutan. Ya, kalau saudara bilang, enggak Pak, saya nggak takut. Saudara itu kasih karunia. Saudara bisa hidup damai sejahtera, tenang. Banyak orang Kristen yang kekhawatiran. Kemarin aja saya makan sama istri saya di daerah Sumbersari ya. Saya baru masuk aja itu lagi rame ngomongin, wah saya kena virus begini. Rame aja gitu. Ya. Dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Saudara, yang pertama mereka dibawa keluar. Tapi mereka bukan dibawa keluar terus dibiarin gitu. Tetapi dibawa masuk. Sama-sama katakan, saya dibawa keluar dari stres. Dibawa masuk ke rest. Kanaan itu my rest. Ya, tempat berhentianku ya. Ke suatu negeri yang baik dan luas. Udah baik, luas. Kenapa perlu luas Pak? Ya supaya nggak berebut gitu. Begitu luasnya buat orang Israel, semua kebagian. Bahkan udah dikasih juga berapa waktu kemudian tuh masih bilang, ini masih banyak yang belum diduduki nih. Ya. Dan suatu negeri yang berlimpah-limpah, sama-sama katakan berlimpah-limpah. Nah, berlimpah-limpah itu bukan gini.
Ya, suatu negeri yang ada susu dan madunya. Bukan gitu. Berlimpah-limpah itu bicara apa? Ya, flowing with milk and honey. Ya, flowing mengalir. Itu yang Tuhan janjikan, nggak boleh kurang dari itu. Pak, sekali lagi Pak, kalau Bapak nih janji-janji terlalu tinggi kayak begini, bukan saya yang janji, saudara. Jangan dibuka, tutup nih. Ya, bukan saya yang janji, saudara boleh baca sendiri. Yang janji Tuhan, pakai sumpah lagi. Ya, kalau nggak terjadi kan Pak, kita kecewa dong. Nanti tinggalin Tuhan. Siapa bilang nggak terjadi? Ya, buktinya. Nggak semua orang Kristen kaya kan? Nggak semua orang Kristen sehat terus kan? Nggak semua orang Kristen terlindungi terus kan? Ada yang kena COVID juga, ada yang celaka. Sekali lagi saya bilang, yang tersedia di meja, hidangan, bukan kecelakaan, bukan penyakit, bukan bangkrut, bukan umur pendek, bukan bencana. Nggak ada di meja Tuhan yang seperti itu. Nggak berarti Bapak nuduh. Nggak nuduh saya. Tersedia nggak mau diambil, ya salah siapa? Salah percaya ya bukan salah saya. Saya sampaikan, makanya ketika saudara mendengar kabar kebenaran, saudara kan gampang. Amin, kenapa sih? Tapi Pak, kalau nggak terjadi. Nah, tapinya saudara itu yang nggak percaya. Sama aja kayak orang Israel. Iya sih, tanahnya berlimpah susu dan madu. Bener, ini hasilnya nih. Tapi kan ada raksasa. Tuhan itu keluarin kita dari Mesir, mau dikasih makan raksasa tuh. Raksasa tuh makan penduduknya. Siapa yang suruh percaya yang kayak gitu? Kabar busuk. Ya. Nih. Yang pertama nih, lihat nih ya saudara ya. Berlimpah-limpah susu madunya. Oke ya. Jadi bukan sempret-sempret ya. Dan Tuhan mau buat, tadi kan saya bilang, dari stres menjadi rest kan? Ini makanya rest ini, saudara, Tuhan serius banget nih mau berikan saudara benar-benar, dan anak-anak saudara, keturunan saudara rest. Bilangan 11 ayat 5, kita teringat kepada ikan kita makan di Mesir dan tidak bayar apa-apa, dengan kepada mentimun, semangka, bawang pre, bawang merah, bawang putih. Mereka dikasih, saya selalu bilang, mereka dijanjikan ya. Nanti kita baca ya, tanah yang berlimpah susu dan madu. Udah gitu gini, kota-kota, rumah-rumah yang besar, yang baik, yang tidak kamu dirikan. Ya, apa tuh? Nanti kita bacalah ya. Sumur, sungai, mata air, danau yang tidak kamu gali. Gandum, anggur, jelai, semua yang gak ditanam. Tapi memiliki. Nanti kita baca ya, tapi mulai dari sini dulu. Mereka hidup ya. Mereka malah ingat ke belakang, ke Mesir. Mereka bilang tidak bayar apa-apa. Siapa bilang? Mereka oe aja karena 430 tahun dijadiin budak di Mesir. Mereka oe aja lahir, maksud saya udah budak, saudara. Ayah mereka, ibu mereka budak. Nggak bayar apa-apa gimana? Udah gitu makan apa? Mentimun, semangka, bawang pre, bawang merah, bawang putih. Itu adalah tanaman-tanaman yang mematahkan punggung. Mematahkan punggung. Kenapa harus membungkuk gitu ke bawah? Tanaman merambat di bawah semua. Sementara Tuhan menjanjikan Kanaan. Sama-sama sekali lagi Kanaan. Anggur. Ya. Apalagi? Delima. Ara. Pohon. Buahnya dipetik semua. Pohon anggur. Ya. Gandumnya juga gandum dipetik begini. Jelai dipetik. Ya. Saudara bayangin. bukan luar biasa lagi. Coba ya kita baca ya. Nah, mereka bersungut-sungut seperti itu. Sama aja kalau kayak orang Kristen hari-hari ini dijanjikan kan. Pak Melki bilang tuh katanya roti Yesus, hidangan raja, itu kalau ditulisin tadi tuh kan, buka aja Mi. Ya mana? Mereka bilang makan itu malah kurus kering katanya. Padahal Tuhan bilang kasih roti surga. Kan dibalik-balik sama mereka. Apaan tuh sehat terus, sesat tuh. Belum apa-apa udah bilang begitu. Iya terjadi. Mama itu ajarin tuh,
nggak pikul salib katanya. Pikul kuk yang enak dan ringan. Apaan, masa Tuhan kasih yang enak-enak aja, kasih yang berkat-berkat aja? Salah tuh. Ya sok aja pikul salibnya, pikul kutuk. Yang aminin kan neraka. Itu yang terjadi, mereka bilang kurus kering. Padahal kalau kita terusin, yang namanya Kaleb, nanti 85 tahun kita baca ya. Makan mana, dia bukannya sehat lagi, penuaannya aja stop. Terusin dulu, bilangan 13 ayat 23. Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong mereka lah di sana suatu cabang dengan setandan buah anggurnya. Ya, tandan anggur. Jadi jelas di tempat perhentian itu anggur. Tadi kan tanaman-tanaman yang mematahkan punggung, merambat di bawah. Ya, sekarang buah anggur. Ya, ada delima, buah ara tuh. Anggur ara delima. Sudah lihat ya, buah yang dipetik, sama-sama katakan buah yang dipetik. Ya, jadi janji Tuhan memang beda, bukannya bukannya salib atau kuk perjanjian lama gitu, kuk hukum Taurat, bukan. Tapi kuk Yesus yang enak dan ringan, yang metik. Ini aja udah beda. Ya. Jadi bukan yang mematahkan punggung yang tadi kita baca, tapi yang mudah diambil. Tapi kan aneh, dikasih yang enak, yang mudah, fokusnya ke raksasa lagi, fokusnya ke masalah lagi. Ya tapi kan benar Pak Melki. Ya benar, saya juga gak menyangkali ada masalah. Tapi kan peperangan milik Tuhan, minggu lalu kita udah dengar. Ya maju aja melangkah. Kan Tuhan yang berperang, kan Tuhan yang janji mengalir susu dan madu. Tawonnya buat raksasa, madunya buat orang Israel. Buat apa tawonnya? Ya buat bunuh orang raksasa itu. Kenapa pakai tawon, hornet? Karena rumah-rumahnya, kota-kotanya supaya jangan hancur. Kalau dibom gitu aja kan hancur. Coba kayak tembok Yeriko semua roboh. Mana Tuhan? Negeri berlimpah susu dan madu, hancur semua ini mah, puing-puing. Nggak begitu saudara, Tuhan udah pikirin, saudara nggak usah mikir. Ya, take note, maksudnya gini, jangan banyak pikiran. Kalau saudara banyak pikiran, pikirannya negatif. Nah ini yang ini langkah-langkah praktis bicara gimana nggak stres. Pak, gimana kalau dengar kita dengar kabar perang, Rusia menyerang Ukraina gitu. Terus nanti lama-lama perang dunia ketiga. Terus kita mau hidup di mana? Mau bagaimana? Selama kita ada Yesus yang pelihara kita. Udah dari sejarahnya iblis berusaha mau apa-apain orang percaya atau mau apa-apain Mesias Yesus, tidak pernah berhasil. Kenapa sih? Ya, coba kita teruskan. Ulangan 6 ayat 10. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya. Nah ini janji, sama-sama bilang janji. Dengan sumpah bilang. Tuhan tuh sumpah sama saya gitu. Ya, kepada nenek moyangmu yakni Abraham, Ishak dan Yakub, ya, untuk memberikan kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan. Jadi kita diberi apa? Diberi kota. Baik nggak? Baik. Kenapa tadi? Karena raksasanya nggak bisa hancur-hancurin. Tuhan kirim hornet, kirim tawon. Ya, jadi kalau saudara ditanya, itu Kanaan gimana Tuhan berperang? Ganti orang Israel. Tuhan kirim tawon. Ya, terus tawonnya banyak buat apa? Tawonnya buat antuk, menyengat raksasa, masalah, dan memberikan madu buat orang Israel. Terus raksasa buat apa? Buat bangun kota, buat bangun rumah. Buat siapa? Buat orang Israel. Inilah keajaibannya. Coba saudara ayolah renungkan lah ya. Ini rumah. Kemudiannya 11. Rumah-rumah yang penuh berbagai barang-barang yang baik yang tidak kau isi. Isinya aja rumahnya, kotanya, isinya aja barang yang baik. Yang isi siapa? Tuhan. Yang bangun siapa? Tuhan. Lewat raksasa, tukang bangun, tukang isi. Sumur-sumur yang tidak kau gali. Sumur buat apa? Air.
Di Timur Tengah air itu apa? Ya emas. Orang harus punya air. Subur artinya. Keuangan. Nggak kita gali dibilang. Kebun-kebun anggur, kebun-kebun zaitun. Tadi ada ara, ada delima tuh sebenarnya ya. Tadi kan ada delima ya. Ini zaitun. Ada ara juga. Yang tidak kau tanami. Makan sampai kenyang. Haleluya. Jadi kalau sudah bilang, Pak, buat apa sih kita ras terus? Supaya saudara mengalami percepatan berkat. Haleluya ya. Jadi ini tragedi lagi. Udah kayak begini masih aja fokusnya ke raksasa. Ya, jadi kita belajar ya. Jangan mengulangi tragedi kesalahan Israel. Ya, jadi udah dengar kabar baik nih, ini peringatan, bukan peringatan ngancem, bukan ya. Peringatan buat kita yang udah dengar sebenarnya. Saudara, Kanaan itu exceed good land. Luar biasa baiknya gitu. Bukan cuman baik doang gitu. Luar biasa, berlimpah-limpah susu dan madu. Terus ada orang bilang gini, wah gak bener tuh, halu tuh. Wah sesat tuh. Injil kemakmuran tuh. Padahal yang ngomong tuh juga tinggal di rumah, punya mobil. Kalau mau nggak bilang kemakmurannya, berkatnya dari Tuhan, suruh kasih saya aja. Saya terima. Kan saya udah bilang yang kayak begitu. Karena saya nggak takut kemakmuran Tuhan itu pasti tidak ada racunnya. Ini orang Israel bilang ini, mereka menceritakan, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Ya, mereka bawa tadi anggur digandar gitu ya, dipikul. Sebenarnya yang mikul Yosua dan Kaleb. Ya, anggur itu juga gambaran Yesus di kayu salib, darah. Ya, anggur itu kalau diperes jadi wine, darah. Ya, di kiri kanan Yosua dan Kaleb yang hanya fokus kepada hasil. Maksudnya gini, dia lihat bahwa janji Tuhan benar gitu. Dan mereka juga saksikan benar. Hanya, saudara, saya bicara terus terang ya. Jadi kalau orang bilang ini, tapi, iya benar. Tuhan sudah bayar semua. Iya, Tuhan udah tebus semua. Dosa kamu masa lalu, masa kini. Tapi masa depan enggak. Nah, kalau udah tapi sama, hanya tuh tapi tuh. Bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu. Sangat besar, keturunan Enak kami lihat di sana. Tapi banyak masalah, tapi persoalan. Udah jelas ya, raksasa kuat, Tuhan lebih kuat. Raksasa berkubu tinggi, Tuhan lebih tinggi. Raksasa besar, Tuhan lebih besar. Keturunan enak kita makan. They are bread for us. Ya, keturunan enak itu artinya apa? Rantai tuh yang ngikat tuh, enak tuh. Ya, jadi sebenarnya juga ya, saudara tahu nggak? Kenapa bangsa Israel itu akhirnya Tuhan utus 12 pengintai? Karena mereka itu di Kades Barnea mereka ngoceh gitu. Maksa-maksa Musa untuk intai dulu. Tuhan nggak suruh sebenarnya. Mereka nggak percaya, mereka nggak gini. Percaya aja sih, kenapa? Coba Ulangan 1 ayat 22, biar cepat aja saya baca ya, nanti kalau kehabisan waktu. Lalu kamu sekalian mendekati aku dan berkata, mari kita menyuruh beberapa orang mendahului kita untuk menyelidiki negeri itu bagi kita dan membawa kabar kepada kita jalan yang harus kita lalui dan seterusnya. Emang Tuhan suruh? Tuhan janji. Buktiin dulu Pak Melki. Saya nggak percaya kalau nggak ada bukti. Bukti gimana lagi? Tuhan udah mati di kayu salib. Udah bayar, dia tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi telah menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengerjakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus? Ya, mereka mencurigai Tuhan. Kecuali Yosua dan Kaleb. Intai dulu ya. Akhirnya Tuhan bilang, ya udah, pilih nih dari setiap suku, 12 suku, pemimpin mereka, biar nggak ngoceh lagi. Udah kirim. Nah,
Setelah dikirim, mereka lihat hasil, tanah berlimpah susu dan madu, betul, mereka bilang. Tapi mereka lihat raksasa. Lihat raksasa malah kurang ajar gitu loh. Coba ayat 30-nya, 13:30 ya. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu, dan di hadapan Musa, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Ya, hanya Yosua atau Kaleb ini yang berkata mereka memiliki visi Tuhan. Mereka melihat kita pasti mendudukinya tuh, udah nggak pakai ragu-ragu, pasti mengalahkannya. Amin. Ya. 13:30, bilangan 14 ayat 9. Bahkan dia bilang ini, hanya jangan memberontak kepada Tuhan, jangan takut. Jadi kalau ditanya apa sih syaratnya masuk Kanaan, cuman jangan takut. Saudara, ini saya terus terang ngomong ya. Jangan dengerin penakut. Ya, penakut tuh nggak masuk. Ya, penakut itu dia berani kurang ajar sama Tuhan. Penakut tuh yang bilang begini, mana bisa sih? Memangnya semua orang Kristen harus kaya, harus makmur? Buka aja, Mik. Ya. Emangnya orang Kristen harus sehat terus? Saya kan ngomongin begitu, saudara. Kemarin Ci Evelyn berapa waktu yang lalu sampai bilang, sama orang yang bilang dia kasih karunia juga. Khayal tuh Pak Melki tuh. Mana bisa sih dimudahkan lagi? Halu dia mah. Ya, sama. Orang Israel juga sama ngomongnya gitu. Malah ambil batu nih setelah ini nih. Untuk menimpuki Yosua dan Kaleb yang percaya janji Tuhan. Nah, sekarang pilihannya saudara. Saudara mau percaya sama yang kelihatan apa mau percaya janji Tuhan? Ya, kalau Yosua bilang gini, sebab mereka akan kita telan habis. Bahkan kalau orang yang lain bilang kita ini, nanti kita baca ya, seperti belalang dimakan sama orang raksasa. Kaleb bilang raksasa they are bread for us. Bukan nggak bilang hanya buat buat kita semua. Masalah itu roti buat kita. Kenapa? Kan udah belajar. Tuhan menyediakan hidangan bagi kita di hadapan lawan-lawan kita. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Lagi diulang lagi, janganlah takut. Jadi kalau saudara mulai dengar gitu ya, wah kita mesti doa puasa nih, mesti doa peperangan, doa keliling. Orang dibilang duduk. Res, masa peperangan milikku, masa lu yang perang? Itu sebenarnya mereka itu ketakutan, nanti begini, nanti begitu. Itu sok berani gitu. Bukan sok berani, nggak percaya itu gitu. Penakut tuh nggak percaya. Bilang aja, penakut itu tidak percaya. Ya, mereka nggak dengar janji Tuhan, nggak mau dengar janji Tuhan. Tadi ayat berapa tuh? Ya, bilangan 13 ayat 30 ya, udah. Jadi memiliki roh yang berbeda ya. Bilangan 13, 31, 33. Jadi orang-orang gak percaya ini bilang ini, tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia, bersama dengan Kaleb berkata, kita tidak dapat maju, ada kabar busuk, menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Saya selalu bilang ulang-ulang ya, saudara nggak bisa rest kalau nggak percaya. Emang Kaleb bilang raksasa nggak ada? Ada. Dia nggak menyangkali ada masalah, ada raksasa. Tapi Tuhan lebih kuat dari raksasa. Sama-sama katakan, raksasa besar, Tuhan lebih besar. Raksasa tinggi, Tuhan lebih tinggi. Raksasa kuat, Tuhan lebih kuat. Yang percaya katakan amin. Ya. Terus. 32.
Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk. Akhirnya jadi kabar busuk, bukan kabar baik. Nanti dibalik. Amalki itu kabarin kabar sesat tuh. Kasih karunia, hypergrace. Sesat tuh. Padahal yang kabar busuk siapa? Kita beritakan kabar baik tentang negeri yang diintai mereka. Kabar baik tentang God's rest, tempat perhentian Tuhan, diganti dengan kabar busuk. Dengan berkata negeri yang telah kami lalui untuk diintai ada suatu negeri yang memakan penduduknya. Tuh lihat. Sama aja menfitnah Tuhan. Tuhan menjanjikan karyanya sempurna, sudah selesai. Raksasa apa? Kesehatan saudara, raksasa, Tuhan sudah kalahkan. Raksasa apa? Masalah keuangan, Tuhan sudah kalahkan. Raksasa apa? Masalah keluarga, hubungan, Tuhan sudah kalahkan. Raksasa apa? Ketakutan, gak bisa tidur. Masalah-masalah ABCDE, Tuhan sudah kalahkan. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Mereka lihat masalah tinggi, besar, kuat. Kemana Tuhannya? Kemana janji Tuhannya? Ya, stres, takut, itu menular ternyata saudara. Sorry tuh saya nih semua udah percaya kasih karunia. Cuman akan berhadapan sama orang-orang yang berkata sama seperti kabar busuk ini. Jujur ngomong, di segala lini, di segala tempat mungkin. Ya. Dan kabar baik jadi dihina. Ya. Jadi mentalnya mental budak tuh kayak gitu tuh saudara. Saya ngomong terus terang aja ya. Bilangan 14. Ayat yang ke-29. Jadi berhadapannya sama Tuhan akhirnya. Karena ngomong gitu. Di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa kecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena telah bersungut-sungut kepadaku. Akhirnya sama raksasa takut, sama Tuhan berani. Akhirnya sama Tuhan, ini orang Israel nih. Ini orang Israel. Ya. Akhirnya apa? Berhadapan sama Tuhan. 10 pengintai itu ditelan bumi tuh. Kesian juga ya. 30, bahwasannya kamu tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan kuberikan kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefun dan Yosua bin Nun. Saudara, kecuali lagi anak-anaknya ya. Ayat 31, tadi 20 tahun ke bawah. 20 tahun ke atas mati. Kaleb umur berapa? 40. Kaleb mati nggak di padang gurun? Enggak. Kita udah dengar kemarin di Yosua 14. Ya, Kaleb umur 85 tahun. Dapat Hebron. Tentang anak-anakmu yang telah kami katakan bahwa mereka akan menjadi tawanan. Tuh, nuduh lagi. Wah, anak-anak kita mah ditawan. Kita dimakan sama raksasa. Ya, terus anak-anak kita jadi tawanan, jadi budak di Kanaan. Bayangin saudara, itu yang terjadi hari-hari ini. Ngata-ngatain. Ya, menghina-hina Kanaan, menghina-hina God's rest, menghina-hina sabat Tuhan. Sebenarnya ini yang masalah di gereja. Ya. Mereka lah bukan yang kubawa masuk supaya mereka mengenal negeri yang telah kau hinakan itu. Lihat saudara. Ya, kalau dibilang gini, kita bebas stres, khawatir, gelisah. Jadi hina yang kayak gitu. Ya. Kanaan itu tempat penantian Tuhan. Ibrani 3 ayat 11. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Sudah lihat ya, my rest. Jangan main-main. Makanya dari awal di Ibrani 4 di 4-nya berjuang untuk masuk. Gimana Pak Melki berjuang? Berjuang untuk rest. Ya, jadi bukan berjuang tambah stres, bukan. Berjuang untuk rest. Ya, ayat ini bilang mereka tidak akan masuk. Kenapa? Karena di bawah murka. Kita di bawah murka nggak? Enggak. Kalau gitu kenapa orang Israel ada yang nggak masuk rest? Karena unbelief tadi di Ibrani 4 dikatakan sama mengulangi tragedi kebodohan orang yang nggak percaya, mengikuti tuh contoh. Kita
Israel jadiin contoh supaya jangan berbuat yang seperti itu. Amin. Ya, jangan menghina-hina karya sempurna Kristus. Jangan menghina-hina rest Tuhan, sabat Tuhan. Jangan menghina-hina ya karya sempurna, finish work dari Tuhan. Ya, jangan menghina-hina bahwa kita ini masuk ke negeri yang berlimpah susu dan madu. Ya, karena kita dikeluarkan dari rumah perbudakan, dibawa masuk di dalam Kristus, tempat perhentian Tuhan. Kita dibawa keluar dari penyakit, kita dibawa keluar dari kekurangan, dari kemiskinan, dari bencana, dari malapetaka, dari segala yang buruk. Dibawa masuk kepada kelimpahan, kesehatan, kemudahan, keharmonisan. Itu target Tuhan. Saudara tinggal terima, saudara tinggal amin. Ya, saudara tinggal fokus kepada rest ini, bukan kepada masalah. Jangan takut, makanya diulang-ulang. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Siapa yang bawa kemenangan? Tuhan. Jangan dilepas pengharapannya. Ya, raksasa masalah, they are bread for us. Ngomongnya udah tegas aja udah. Nggak pakai AAUU. Ya, Lukas 12 ayat 32. Janganlah takut hai kawanan kecil. Dia bilang. Mau kecil, mau gede, Tuhannya gede. Gereja Pamelki. Berapa orang. Nggak peduli saya, Tuhan saya besar. Karena Bapakmu berkenan memberikan kepada kamu kerajaan itu. Kerajaan apa? Kerajaan Allah. Kita duduk di tahta bersama Yesus. Kedudukan kita, posisi kita. Jadi satu-satunya kita harus takuti apa? Ya balik lagi. Ya Ibrani 4 ayat 1. Sebab itu baiklah kita waspada. Ya. Let us therefore fear. Dari Alkitab tuh kan sering dibilang ya. 365 kata jangan takut, jangan takut, jangan takut. Sama. Jangan khawatir, jangan khawatir, jangan khawatir. Bilang sama diri sendiri. Jangan takut, jangan takut, jangan khawatir. Kecuali satu ini. Jangan sampai ada seorang pun di antara kamu di perjanjian baru nih. Dianggap ketinggalan sehingga sekalipun janji akan masuk ke dalam His rest masih berlaku. Ya jangan bilang wah itu mah perjanjian lama, Kanaan. Saudara itu gambaran, substansinya sekarang Yesus. Ya, jadi kalau dibilang Yesus itu apa? Tanah yang berlimpah susu dan madu. Kota-kota, rumah-rumah yang besar yang saya nggak bangun, saya nggak dirikan. Isinya bagus, yang saya nggak isi. Tapi Tuhan yang isi, Tuhan yang bangun. Kebun-kebun anggur, zaitun, ara, delima. Yang kita mudah petiknya, yang kita makan dengan mudah. Yang kita tidak tanam. Batunya mengandung tembaga, gunungnya mengandung besi. Harta karun yang udah ada di tanah Kanaan itu. Gandum, jelai, kita makan sampai kenyang. Tidak perlu berhemat, kata Alkitabnya begitu. Ya, jadi pertanyaannya sebagai penutup, kita mau di pihak Yosua dan Kaleb melihat Tuhan lebih besar dari masalah atau pihak 10 pengintai lain? Ya, melihat masalah-masalah atau melihat janji-janji Tuhan? Ya. Dan penakut ini hebatnya gini, kemudian dia penakut. Ya, kemudian dia lepas kepercayaannya. Kemudian dia kebarkan kabar busuk. Itu aja, ya. Dia sebarkan kabar takut. Oke, saya nggak panjang lebarkan, ya. Mungkin dari saudara-saudara yang mendengar di YouTube channel, saudara bisa dan saudara berkata, saya belum kenal menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Ketika saya mendengar kabar yang Bapak beritakan, saya mau terima Kanaan, tempat perhentian Tuhan itu. Saya stres hidupnya, tapi saya mau terima. Saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Saudara boleh ikuti saya berdoa. Katakan, Tuhan Yesus yang maha mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Yesus sudah mati buat saya, sudah bangkit buat saya, duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan mendudukan saya bersama-sama dengan Yesus itu. Saya anak yang paling dicintai. Sekarang sebagai anakmu, saya mewarisi Tuhan
Karena Tuhan telah mati buat saya mewarisi Kanaan. Dan saya terima semua, saya percaya, saya terima. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.